Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah seorang presenter, Kartika Berliana, yang sering mengalami kerasukan dulu ya? Nggak sering, tapi pernah beberapa kali. Lebih dari sekali? Mungkin 3-4 kali. Seperti apa sih rasanya waktu kamu tiba-tiba kerasukan tuh kayak gimana ya? Pertama pasti badannya merasa berat, kayak ditekan sampai ke lantai, terus kayak pusing dan mau muntah. Setelah itu rasanya seperti mau pingsan dan hilang aja, seperti kalau kita kepanasan atau pusing karena darah rendah, seperti itu. Lalu pada saat hilang, apa yang terjadi? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Kalau saya sadarnya saya pingsan aja. Kayak tidur gitu aja gitu? Iya, hilang aja gitu. Oke. Terus balik lagi, diapain? Balik lagi pasti kita udah yang keringetan, capek, dan kalau perempuan kan sering kalau terkena benda-benda keras tuh gampang buat biru-biru ya. Betul. Lebam-lebam gitu. Nah pasti kayak udah capek, kayak apa ya, lebam-lebam gitu, sakit-sakit badannya. Pas sudah aneh jadi rasanya badan banyak sakitnya, Iya. terus capek sekali. Iya, capek banget, dan keringetan juga. Belakangan pernah kejadian lagi? Syukurillah udah nggak pernah lagi sama Tapi sekali. kamu berarti termasuk orang yang cukup sensitif ya? Iya. Bisa merasakan hal-hal mistis seperti itu Iya. ya? Oke, baik. Mudah-mudahan malam ini kamu baik-baik aja. Dan partisipan kita yang hadir kali ini adalah seorang wanita yang mengaku memiliki pengawal gaib. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nisa. Selamat malam Nisa. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya bekerja sebagai seorang DJ. Oke. Dan apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini saya bisa mengetahui orang yang jahat sama saya dan sedang jahatin saya. Artian jahat tuh seperti apa maksud kamu? Seperti mereka ngomongin saya di belakang, menusuk saya dari belakang tentang masalah pekerjaan, dan mereka guna-guna. Sampai Saya bisa tahu. guna-guna? Ya, saya bisa tahu Bagaimana Anda tahu? Hanya intuisi kah atau memang ada yang memberitahu? lewat seal yang saya punya. Saya bisa merasakan dan saya mendapatkan bisikan dari penjaga saya. Saya bisa tahu. Itu penjaga kamu dapat dari mana ya? Ini sudah turun-temurun dan dapat dari saya. Saya nggak bisa kasih tahu siapa yang memberikan, Oke. tapi yang jelas ini dari turun-temurun saya. Yang diturunkan kalung itu? Iya, betul sekali. Oke, setelah Anda tahu biasanya apa yang Anda lakukan? Saya berdoa. Aha. Saya berkomunikasi dengan lewat seal ini. Lalu? Dan terkadang dia memberitahu ke saya bahwa ada orang yang mau jahatin saya. Dan orang itu langsung terkena musibah. Bahkan meninggal. Berapa banyak yang sampai meninggal? Sudah ratusan, Banyak, sampai ratusan. mau ribuan. Itu karena Anda merasa dan mendapat bisikan mereka jahatin Anda, ngomongin Anda, terus Anda berucap gitu dalam hati? Tidak, saya tidak pernah menyumpahkan mereka. Jadi, Saya hanya diam. Saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka mengalami musibah. Itu terjadi semenjak saya SMP, mulai SMP, masuk SMP. Pertama kali itu terjadi Oke. adalah teman sekelas saya. Sampai saat ini, saya merasakan penderitaan yang dia rasakan. Di mana waktu itu, saya kelas 1,
Dia isengin saya, namanya masih kecil, dia tarik kursi saya jatuh. Dan saya cuma ngomong, lo jahatin gue, lihat aja lo. Besoknya kita dapat kabar bahwa dia meninggal, sampai sekarang nggak ada sebab meninggalnya itu karena apa. Jadi orang tuanya mau bangunin dia bangun sekolah, mau sekolah, tiba-tiba udah nggak ada nafas aja. Jadi itu... Dan penderitaan yang dia rasakan, saya rasakan. Saya kesini, saya mau minta tolong sama Kak Roy buat menghilangkan semua penderitaan orang yang menyakiti saya, yang saya rasakan penderitaannya mereka. Saya ingin Kak Roy bisa menghilangkan itu semua, sehingga saya tidak merasakan penderitaan lagi. Saya tersiksa. Oke, sabar dulu Mbak Nisa, tenangkan hatinya dulu. Jadi Anda bisa merasakan kesakitan yang orang lain rasakan Ya, akibat mereka menjahati Anda, lalu seperti seolah ada orang-orang atau penjaga Anda yang menyakiti mereka balik. iya. Dan kesakitan betul yang mereka sekali. rasakan, itu Anda rasakan. Saya rasakan sampai detik ini, saya rasakan. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini, bisa lepas dari penderitaan yang Anda rasakan, dan tentunya mudah-mudahan bisa lepas dari yang Anda anggap makhluk-makhluk yang selalu mengikuti kemanapun Anda pergi. Sebaiknya Anda ceritakan semuanya langsung kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nisa, terlahir tanggal 17 Maret 1998. Sosok yang cerdas dan memiliki banyak akal. Namun ia mudah mempercayai hal-hal yang belum tentu benar. Saya melihat Nisa mewarisi sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang melebihi bentuk tubuh Nisa. Saya melihat ada kakek-kakek penjaga Nisa. Memegang tongkat dan teruskan. Saya akan membantu Nisa memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Nisa, terlahir tanggal 17 bulan 3, 98. Betul. Nisa bekerja sebagai seorang DJ, mendapatkan jimat dari keturunan dari leluhurnya sebagai warisan, dan ada makhluk gaib yang seolah menjaga, dan setiap ada orang yang menyakiti justru mereka yang akhirnya tersakiti. Dan Anda bisa merasakan penderitaan karena sakitnya orang lain yang disakiti itu. Betul sekali. ya? Dan sekarang mau lepas dari semua penderitaan Iya. karena tidak mau lagi ada orang yang tersakiti. Tidak mau lagi. Betul ya? Oke. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu, sebenarnya Nisa mempraktikkan langsung mencelakai orang dong. Ya. Itu kan bukan dari saya. Saya tidak pernah menyumpahkan mereka. Mungkin itulah dari niat jahatnya mereka sendiri. Tadi waktu pertama kali saya masuk dan saya duduk, kau melihat teman-teman saya ya? Betul sekali. Apa bentuknya? Saya melihat sosok Dewi seperti keluar dari air, laut, dan membawa seperti bunga. Saya nggak tahu. Itu yang saya lihat. Oke, baik. Iya. Asal tidak mengganggu kamu, saya rasa tidak apa-apa ya Nisa ya. Lagian juga Nisa waktu melihat teman-teman saya yang tidak kelihatan juga menunjukkan respect yang baik sekali kok, dan tidak masalah juga. Seperti mengucapkan salam tadi Iya, soalnya. seperti itu. Kalau kita berkunjung ke rumah orang atau datang pertama kali kan kita juga mengucapkan salam seperti itu juga. Saya entah kenapa ya, dari tadi saya tertarik sekali dengan kalung.
Kalung itu ya. Itu kalung apa ya, Mbak Nisa? Ini adalah seal dari turun-temurun keluarga saya. Ini seal cara saya berhubungan dengan. Oh, Jadi menurut saya, mungkin seal ini yang memberitahukan saya bahwa ada orang yang jahat sama saya. oh, Adalah seal ini. Emang bener Roy, ada makhluk dalam kalung itu yang selalu memberitahukan Nisa ada orang yang ingin jahat di depan, di belakang. Saya lihat Nisa tuh sebagai seorang sosok perempuan yang diikuti bisikan-bisikan gaib seperti itu loh. Dan ada cewek berambut panjang juga, kepalanya 180 derajat muter. Muter-muter gitu kepalanya. Itu yang saya lihat. Itu makhluk dari kalungnya itu atau dia baru datang dan mengikuti Nisa? Baru sebenarnya bukan dari kalungnya sih. Sebenarnya dari ritual yang lain sih, Bayu. Ada ritual lagi. Kamu suka melakukan ritual, Nisa? Ritual? Tidak. Nggak ada. Tidak ada ritual. Tapi saya pernah dikasih seperti batu. Yang sampai sekarang saya nggak tahu itu gunanya apa. Dan yang ngasih itu orang yang tidak saya kenal. Batu apa ya? Batunya sangat kecil sekali. Dan Lalu jarang sekarang di mana? ada saya bawa batunya. Ada dengar suara nggak? Kayak suara apa ya? Dan Kak Bayu, aku boleh tanya nggak? Boleh, silakan Kartika. Kanisa itu sebenarnya roh pelindung atau lebih tadi Kanisa bilang Kanisa tahu dari mana itu yang baik sifatnya atau yang buruk sifatnya? Saya tahu. Karena itu sudah turun-temurun dari keluarga saya, dan keluarga saya memberitahukan saya. Jadi menurut saya ini adalah yang baik karena dia bisa kasih tahu sama saya orang yang jahat sama saya. Walaupun dia membunuh orang yang Saya Kakak rasa benci. bukan dia yang membunuh. Seperti itu. Kanisa punya saudara, Punya? saudaranya juga diberikan hal yang sama. Tidak. Hanya saya yang diberikan. kalau kamu nggak ada ini ya, sebenarnya saya ngerasain ada makhluk-makhluk yang aneh sih sebenarnya. Jadi benar-benar hancur banget sih. Saya ke distract dengan suara sesuatu ya. Ini apa ya, Roy? Makhluk ini bukan dari kalung itu. Bukan, tapi dari tempat yang lain. Apa? Apakah kamu membawa jimat sesuatu yang lain? Ada, saya membawa sesuatu. Boleh saya lihat, Kak? Boleh? Sosok yang misterius. Tadi soal dia bilang emang udah cukup banyak korban, Roy. Apakah ini salah satu korbannya? Ini. Kah? Iya, Mungkin nggak? salah satu korbannya juga sih, Bayu. Dan ini dan salah satu korbannya juga dan salah satu jinnya juga seperti itu. Oke. Saya melihat Nisa tuh kayak orang yang blank, yang nggak ada isinya gitu, matanya kosong. Itu yang terjadi pada Nisa. Saya juga tertarik, pengen ngundang makhluknya Nisa untuk datang juga kemari dan berkomunikasi pada Nisa. Apakah saya boleh? Maksudnya dengan medianya di tubuhnya Nisa gitu, Roy? Saya boleh lihat dulu kah jimatnya? Boleh dibuka. Darahnya Itu warna merah apa? Darah ya? Iyo, itu kok dia kayak darah sih? Saya nggak tahu. Orang asing tiba-tiba kasih ke saya. Orang nggak dikenal gitu Nggak maksudnya? dikenal. Dan saya sudah coba membakar, buang dan kembali lagi ke saya. Itu kenapa ada tetesan darah? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kayak darah menstruasi ya? Kenapa ya? Tapi kamu makhluk halusnya kuat sekali ya? Ada di sekitar dia, Roy. Iya, Di sebelah mana kalau kamu? di belakang penonton saya pun ada banyak makhluk halus di sini. Wow. Itu ini yang dia keren. bawa ya?
Ini kerajaan makhluk halusnya beda lagi ya di sini ya. Belum ada yang diceritain sama Lisa. Ada banyak kejadian yang janggal ya, dan Lisa itu seperti putrinya kerajaan kegelapan gitu.